apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini sosok klan monster yang berdiri di depan sudah mulai tidak sabar. Tuan muda, naga petir emas 9 mendalam, yang Anda bicarakan hanyalah bahwa makhluk roh tak tertandingi ini benar-benar tidak tahu apa-apa. Sama sekali tidak tahu berterima kasih. Dan sama sekali tidak tahu malu. Naga yang kuat, tetapi dia hanya mencapai puncak bintang 6. Jadi seberapa kuat lagi dia? Bahkan jika dia mencapai pertengahan bintang 7 melalui kemampuan bertarung tim, lalu kenapa? Saya Dodi bintang 7 akhir, diambang menembus puncak bintang 7 puncak. Kalau begitu, mati. Begitu Daniel mengucapkan kata mati, sosok klan monster langsung mengaktifkan dokinya dan menyeringai muram. Apa-apaan? Makhluk roh tak tertandingi? Saya akan menghancurkan Anda dengan satu pukulan. Tinju kanannya yang dipenuhi doki yang dahsyat menghantam seperti palu. Sisi biru di punggung tinjunya memancarkan cahaya biru yang kuat, bahkan mendominasi. Jadi Longgi tak berani menganggapnya enteng. Dia mengayunkan ekor naganya melesat maju dalam cahaya kemasan yang menyilaukan. Beraninya Anda menantang saya secara langsung. Senyum tipis tersungging di bibir prajurit monster itu. Dia adalah kera berzirah hijau yang terkenal karena kekuatannya di kalangan monster. Terlebih lagi pukulan ini adalah teknik bertarungnya yang paling berharga, yang dinamai tinju pembunuh naga. Bahkan Dodi bintang 7 tingkat puncak pun tak akan berani menantangnya. Jadi dia seolah-olah sudah bisa melihat ekor naga guntur emas 9 mendalam, hancur berkeping-keping oleh tinju pembunuh naga miliknya. Saat tinju ganas prajurit monster itu menghantam ekor naga yang bergoyang, membuat salju berterbangan dan gelombang doki berhamburan ke segala arah. Namun cahaya keemasan ekor naga itu meredup. Dan naga guntur emas 9 mendalam berhenti terhuyung-huyung, hanya dengan beberapa langkah cepat. Tapi prajurit monster itu terpental mundur bagai anak panah, meninggalkan jejak darah di belakangnya, yang membuat Danyan bersama para prajurit istana obat tercengang. Dalam pertarungan antara prajurit monster dan naga petir emas 9 mendalam ini, prajurit monster berada di posisi menyerang. Sementara naga petir emas 9 mendalam berada di posisi bertahan. Sekalipun ekor naga petir emas 9 mendalam bisa memukul mundur prajurit monster itu. Sialan, seharusnya tinju saya bisa melukainya. Tapi mengapa dia tidak terluka? Prajurit monster itu tidak mengerti mengapa dia terlempar mundur. Meskipun Dandan pernah berkata bahwa naga petir emas 9 mendalam adalah binatang dewa yang tak tertandingi. Tapi bagaimana mungkin di bawah serangan tinjunya, dia yang terluka parah seperti itu? Lagi pula, binatang dewa yang tak tertandingi ini berada satu tingkat di bawahnya dalam hal kekuatan. Dan pertahanan kera berlapis hijaunya pun tak kalah tangguh. Mungkinkah naga petir emas 9 mendalam memiliki beberapa kemampuan menyerang di samping kemampuan bertahannya? Jika memang begitu, naga petir emas 9 mendalam ini sungguh luar biasa kuatnya. Pantas saja sang putra sulung sangat menghargainya. Sebenarnya, yang terjadi bukanlah kemampuan menyerang Longyi atau sambaran petir tepat saat ia menyapu ekor naganya, melainkan pukulan prajurit monster itu kebetulan mendarat tepat di tempat roh guntur yang tersegel, di dalam baju zirah pertempuran Dewa Guntur. Bagaimanapun itu adalah roh guntur kesengsaraan Kaisar Bintang 9. Jadi bisa dibilang prajurit monster nekat ini sungguh bernasib sial. Saat istana obat berbenturan hebat, naga petir emas 9 mendalam telah berubah wujud, menjadi wujud manusia dan mundur. Kemudian, Soyan dan yang lainnya langsung terbagi menjadi 3 kelompok. Soyan di tengah, Sozan dan Ermin dan Feng Feng di kiri, serta Longyi, Ziying dan King Muer di kanan. Karena mereka kalah jumlah dan perbedaan kekuatannya sangat signifikan.
Jika ketujuh orang itu menggabungkan kemampuan bertarung mereka untuk menghadapi gerombolan prajurit istana obat secara langsung, akankah mereka menyalurkan doki mereka ke pertahanan Longyi? Serangan diam-diam Jiying atau pertarungan habis-habisan Xiuyan. Meskipun pertahanan naga guntur emas 9 mendalam Longyi memang kuat, tetapi bagaimana ia bisa menahan serangan gabungan prajurit istana obat? Meskipun domain es dan salju Jiying memang dapat memperlambat pergerakan musuh dan serangannya memang sulit untuk dilawan, tetapi sulit bukan berarti mustahil. Lagi pula, para prajurit istana obat bukanlah prajurit biasa, melainkan elit aula bela diri istana obat. Jadi seberapa efektifkah serangan Jiying? Meskipun kekuatan ofensif Xiuyan memang tangguh dan ia memiliki teknik bertarung roh yang kuat, tetapi ia tidak dapat membunuh beberapa musuh hanya dengan satu serangan, sehingga secara efektif membalikkan keadaan. Jika Xiuyan mengabaikan pertahanannya dan membiarkan beberapa musuh menyerang kelompok di belakangnya, bagaimana para kultivator puncak bintang 6 yang telah menyalurkan seluruh semangat juang mereka kepadanya akan mampu bertahan? Oleh karena itu, mereka tidak punya pilihan selain berpencar menjadi 3 kelompok dan bertarung secara terpisah. Dengan cara ini, musuh juga akan membagi menjadi 3 kelompok. Memungkinkan mereka memanfaatkan peluang untuk menyerang para prajurit istana obat secara individual. Dan inilah satu-satunya kesempatan mereka untuk bangkit kembali. Meskipun berpencar menjadi 3 kelompok terpisah, mungkin tampak seperti langkah putus asa yang dipaksakan oleh situasi. Pada kenyataannya, ketiga kelompok tersebut tidak berjauhan satu sama lain, memungkinkan mereka untuk memanfaatkan teknik pertarungan tim untuk saling mendukung kapan saja. Setelah kekuatan Xiuyan mencapai puncak level bintang 6 yang sama dengan lainnya, ditambah dengan peningkatan kekuatan jiwa Xiuyan, jangkauan kemampuan bertarung tim mereka meluas secara signifikan. Inilah salah satu alasan Xiuyan dan ketujuh rekannya berani berpencar menjadi 3 kelompok. Namun Danyan yang mengamati Xiuyan dan rekan-rekannya berpencar menjadi 3 kelompok, menafsirkannya sebagai upaya Xiuyan dan rekan-rekannya untuk melarikan diri secara terpisah. Jadi Danyan tak kuasa menahan diri untuk mencibir. Anda pikir Anda bisa lolos hanya dengan berpencar? Angan-angan. Dengan lambian tangannya, 10 dari 15 bawahannya terbagi menjadi 2 tim. Masing-masing terdiri dari 2 kultivator bintang 7 akhir dan 3 kultivator bintang 7 tengah. Menyerang Xiuyan dan Longyi. Adapun Danyan, targetnya tentu saja Xiuyan. Dengan jentikan tangan kanannya, ia menggenggam sebilah pedang berwarna merah darah. Panjangnya lebih dari 4 kaki, pedang itu tampak ditempa dari permata merah darah, memancarkan cahaya yang menakutkan. Sambil memegang pedang merah darah, ia menyerbu ke arah Xiuyan secepat kilat. Diikuti oleh Susin, seorang kultivator puncak bintang 7 lainnya bernama Lang Chu, dan 3 kultivator akhir bintang 7. Melihat Danyan dan 6 kultivator lainnya mendekat, Xiuyan berhenti. Cahaya merah darah memancar dari tubuhnya. Lautan api surgawi perlahan naik sehingga momentumnya terus meningkat. Apakah Xiuyan sedang mempersiapkan jurus pamungkas? Danyan dan Xiuyan sama-sama berada di tahap awal bintang 7. Jadi bagaimana mungkin ia ceroboh? Ia segera berhenti, memegang pedangnya di dada dan bersiap untuk bertarung. Mengikuti Danyan dari dekat, Susin dan 5 kultivator lainnya juga berhenti dan hati-hati. Susin berdiri di samping Danyan dengan pedang di dada. Ekspresinya sedikit serius. Xiuyan dikenal sebagai jenius terhebat generasi baru. Dan sekarang Xiuyan tampak siap bertarung sampai mati. Jadi mereka semua ingin melihat seberapa kuat jurus pamungkas yang mematikan dari jenius terhebat generasi baru ini. Setelah lautan api menyala di bawah kaki Xiuyan menyebar ke segala arah dalam sekejap, dia berteriak dengan dingin. Api yang berkelana berubah menjadi 3 kaki. Jelas, teknik api yang berkelana berubah menjadi 3 kaki adalah keterampilan tempur jarak jauh. Biasanya digunakan melawan sejumlah besar musuh tingkat rendah. Di antara Danyan dan 6 lainnya, 2 berada di puncak alam bintang 7.
dan 3 berada di akhir alam bintang 7. Jika Xiaoyan menggunakan jurus penghancurnya yang paling dahsyat, 1000 penguasa tanpa bayangan, kemungkinan itu tidak akan banyak pengaruh pada Danyan dan yang lainnya. Ternyata, saat mendengarkan perkataan Kaisar Xiaoyu, Xiaoyan mendapat ide, atau mungkin sebuah kesadaran. Ide ini terinspirasi oleh jurus tarian salju pemusnahan milik Jiying. Jurus yang memungkinkannya untuk menghilang di tengah hujan salju, sehingga menyulitkan musuh untuk mendeteksinya. Karena teknik ini mengubah satu bayangan menjadi 1000 bayangan, memungkinkan sosok asli dan palsu untuk langsung bertukar posisi dalam jarak tertentu. Jadi Xiaoyan bertanya-tanya, apakah dia bisa menggunakan lautan api sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan tempur yang mirip dengan tarian salju pemusnahan, untuk menyembunyikan wujudnya sebelum melancarkan serangan mendadak dan memberikan pukulan mematikan. Saat itu, Xiaoyan hanya berlatih tarian salju dan serangan bayangan Jiying beberapa kali dalam pikirannya, dan ia menguasai cara baru untuk memanipulasi lautan api. Kemudian, Xiaoyan menamai keterampilan bertarung yang baru dikuasainya ini dengan pelarian laut api. Sesuai namanya, di dalam lautan api hanya dengan satu pikiran, sosok Xiaoyan menjadi tak terlihat di lautan api yang berkobar dan melarikan diri ke kejauhan. Sekarang, Xiaoyan menggunakan api pengembara bertransformasi 3 kaki untuk membuktikan keefektifan pelarian laut api. Lagi pula, ia belum pernah menggunakannya sebelumnya, dan dalam situasi berbahaya seperti itu, ia tidak boleh membuat kesalahan. Inilah alasan lain mengapa Xiaoyan berani membagi 7 orang menjadi 3 kelompok untuk bertarung. Tanpa metode yang tak terduga ini, bagaimana mungkin ia mempertimbangkan untuk membagi menjadi 3 kelompok untuk menghindari krisis? Sekalipun ia memikirkannya, ia tidak akan berani menggunakannya. Pada saat ini, Xiaoyan berulang kali melatih pelarian laut api dalam benaknya, membandingkannya dengan penghancuran jejak tarian salju dan serangan bayangan milik Jiying, dan terus menyempurnakan detailnya. Ia tidak bergerak lagi, hanya berdiri di sana, seolah mengumpulkan kekuatan. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, Xiaoyan telah sepenuhnya memverifikasi pelarian laut api. Namun teknik pelarian laut api tidak sepenuhnya tak terlihat di lautan api. Musuh dengan kekuatan jiwa yang lebih besar dari Xiaoyan mungkin masih dapat mendeteksi keberadaannya secara samar. Namun Xiaoyan yakin bahwa tidak ada seorang pun di istana obat yang memiliki kekuatan jiwa lebih besar darinya. Jadi mata Xiaoyan tiba-tiba berbinar dan ia meraung 1000 kaki tanpa bayangan dan melepaskan teknik bertarungnya terkuatnya. Segera segerombolan bayangan yang padat masing-masing tampak nyata. Tiba-tiba muncul di langit menebas ke arah Danyan dan ke-6 rekannya dengan api yang mengepul. Karena kekuatannya begitu dahsyat, Danyan dan Susin dan ke-6 lainnya ketakutan. Mereka buru-buru mengerahkan kemampuan bertarung terkuat mereka, dipenuhi semangat juang yang membara saat menghadapi sosok-sosok berbentuk penggaris yang menebas. Namun yang mengejutkan mereka, sosok-sosok berbentuk penggaris yang tampak mengesankan itu lenyap dengan serangkaian suara menderu. Benar-benar rapuh. Tidak, serangan pamungkas Xiaoyan yang putus asa tidak mungkin selemah ini. Kenanya menatap Xiaoyan lagi, tetapi yang mereka lihat hanyalah lautan api, tanpa jejak Xiaoyan. Sementara itu, tim Longyi dan tim Xiaozan juga telah berhadapan dengan 2 tim lain dari istana obat. Pemimpin yang menyerang tim Longyi tak lain adalah prajurit klan monster yang ditinjunya. Telah dilukai oleh Longyi karena dia menolak menerima kekalahan dan ingin membalas dendam terhadap naga guntur emas 9 mendalam. Namun dia masih menyimpan rasa takut yang mendalam terhadap naga guntur emas 9 mendalam. Jadi ia tidak berani melawannya tanpa senjata. Sebaliknya, ia melapisi lengannya dengan sepasang perisai besi dan menyerangnya dengan ganas. Tiba-tiba hembusan angin kencang menggema di atas kepala, disertai gelombang panas. Ia mendongak hanya untuk melihat seorang penguasa berwarna merah darah sedang menyerangnya, sehingga dia langsung ketakutan, tak peduli dengan celah yang terbuka lebar dan buru-buru mengangkat perisainya untuk menghadapi serangan itu.
Tapi gerakan Xiuyan sudah sangat lincah dan bahkan lebih cepat lagi setelah menggunakan teknik pelarian api. Long Yi, Xiuzhan, dan yang lainnya baru mampu meningkatkan doki mereka ke level bintang 7 pertengahan melalui kemampuan bertarung tim mereka. 2 dodi bintang 7 akhir dari 5 dodi istana obat yang menyerang mereka merupakan ancaman yang signifikan, menjadikan mereka target utama Xiuyan. Membunuh satu dodi akan secara signifikan mengurangi tekanan pada kelompok Long Yi dan Xiuzhan, memungkinkan Xiuyan untuk lebih mudah menghadapi Danyan dan 6 lainnya. Jadi prajurit iblis yang terluka itu tentu saja menjadi target serangan kejutan Xiuyan. Dengan suara teredam, penguasa surgawi menghantam perisai prajurit monster itu dengan keras. Namun prajurit monster itu hanya merasakan sedikit mati rasa di lengannya, dan Xiuyan terlempar kembali ke arah kelompok Xiuzhan. Beraninya Anda menyerang saya, bahkan di tahap awal bintang 7. Prajurit iblis itu menghela nafas lega, tatapannya dipenuhi rasa jijik saat ia menyaksikan Xiuyan terlempar. 4 dodi istana obat yang merupakan bagian dari tim prajurit monster itu yang dengan cepat meninggalkan naga petir emas 9 mendalam dan mengalihkan perhatian mereka kepada Xiuyan, juga menghela nafas lega. Apakah hanya itu yang mampu ia lakukan? Jenius terhebat hanyalah sehebat ini. Mereka tidak menyadari bahwa saat Xiuyan menebas penguasa merah darah itu, ia melirik sosok ungu di belakang naga petir emas 9 mendalam dengan penuh arti, dan senyum kemenangan tersungging di sudut mulutnya saat ia terlempar ke belakang. Tepat ketika pikiran prajurit monster itu menegang dan rileks, lalu mencemoohnya. Sesosok ungu, seperti hantu, melintas di hadapannya. Kilatan cahaya dingin tercampur doki tingkat menengah 7 bintang, menebas lehernya, menyemburkan darah. Namun pria kasar klan monster itu tidak menutupi lehernya dengan tangannya karena Kaisar Do kelabu yang diserang Jiying sebelumnya, melainkan melambaikan tangannya dengan liar untuk menangkap sosok ungu itu. Sayangnya, ia hanya menangkap bayangan Jiying, sehingga pria kasar klan monster itu menatap tangannya yang kosong, lalu melihat ke belakang naga petir emas 9 mendalam. Dan Jiying menatapnya sambil tersenyum. Senyum seolah berkata kepadanya, "Semoga perjalanan Anda menyenangkan dan balas dendamlah pada saya di kehidupan selanjutnya." Prajurit monster itu begitu enggan dan dia berteriak liar dan ingin menerkam. Namun tepat saat ia hendak menggerakkan kakinya, ia ditampar oleh cakar naga petir emas 9 mendalam. Dengan jeritan melengking, pria kasar klan monster itu jatuh tersungkur di salju dan tewas. Hampir bersamaan, jeritan melengking terdengar dari kelompok Xiuyan. Ternyata Xiuyan setelah terlempar ke arah kelompok Xiuyan telah mengumpulkan doki semua orang saat bila tajam Jiying menebas ke leher prajurit klan monster. Dengan kekuatan puncak 7 bintang, ia melepaskan serangan 1000 penguasa tanpa bayangan, menggabungkan kekuatan 999 penguasa menjadi satu. Dengan kecepatan kilat, ia menebas dan membunuh seorang dodi tahap akhir bintang 7 dari kelompok yang mengepung kelompok Xiuyan. Membunuh 2 burung dengan 1 batu. Seluruh serangan direncanakan dengan cermat, terkoordinasi, dan dieksekusi dengan kecepatan kilat dan efisien. Xiuyan dan Yan dan Susin menyaksikan adegan ini sangat marah, dan Yan tidak pernah membayangkan bahwa meskipun ada perbedaan kekuatan seperti itu, pihaknya sendiri akan diserang dan dibunuh oleh Jiying dan Xiuyan dalam 2 serangan terpisah. Mata dan Yan merah padam. Wajah Susin juga merah dan biru. Ke-15 dodi ini adalah pasukan elitnya. Dan dari awal hingga akhir, ia telah kehilangan 3 dodi tahap akhir bintang 7. Sebagai pemimpin, wajahnya muram. Di saat yang sama, Danyan dan 6 orang lainnya menyadari bahwa perpecahan Xiuyan menjadi 3 kelompok bukanlah upaya untuk melarikan diri. Sebaliknya, ia bermaksud untuk memancing mereka. Kemudian dengan menggunakan kemampuan bertarungnya yang luar biasa, yang memungkinkannya untuk menghilang di lautan api, ia akan melancarkan serangan diam-diam ke 2 tim lainnya. Secara bertahap mengurangi kekuatan mereka dan akhirnya melancarkan serangan balik.
Xiuyan harus dihentikan. Sambil berteriak, Danyan dan 6 orang lainnya bergegas ke arah Xiuyan. Namun sebelum mereka sempat menyerang Xiuyan, sudah berlari kembali ke arah mereka. Penguasa api surgawi telah menciptakan serangkaian bayangan. Menggunakan dogi bintang 7 puncak, ia melepaskan 1000 penguasa tanpa bayangan lagi untuk menyerang langsung ke Danyan. Melihat bayangan-bayangan itu menyatu menjadi satu penguasa, kekuatannya sangat berbeda dari sebelumnya. Wajah Danyan berubah dan ia segera berhenti dan mengangkat pedangnya. Dengan jentikan pergelangan tangannya, cahaya pedang berubah menjadi jaring merah raksasa dan menyelimuti penguasa berwarna merah darah itu. Susin juga mengayunkan pedang birunya, mengirimkan aliran cahaya biru menari-nari di tangannya. Bersamaan dengan kemampuan bertarung keempat orang lainnya, ia menyerang penguasa tunggal Xiuyan. Tapi bukan karena satu penguasa Xiuyan membutuhkan kekuatan gabungan 2 dodi bintang 7 tingkat puncak dan 3 dodi bintang 7 tingkat akhir untuk melawan. Hanya saja penguasa itu begitu kuat sehingga mereka tak berani membiarkan Danyan sedikit pun gagal. Di bawah suara teredam, keterampilan bertarung Danyan dan 6 orang lainnya bertabrakan dengan satu penguasa Xiuyan. Dampak ledakan itu menggema di seluruh dunia, disertai suara siulan tajam, seolah-olah ruang di sekitarnya sedang terkoyak. Seluruh es di puncak hancur berkeping-keping yang berterbangan ke udara, yang menyebabkan Danyan dan 6 orang lainnya terhuyung mundur beberapa langkah. Bahkan Xiuyan terpental mundur lebih dari 10 kaki sebelum akhirnya berhenti. Tapi energi darahnya bergejolak. Meskipun Xiuyan telah mencapai puncak bintang 7, ia akhirnya kalah dalam konfrontasi 1 lawan 1 dengan 2 orang di puncak 7 bintang. 3 orang di akhir 7 bintang dan 1 orang di awal 7 bintang. Namun Danyan dan 6 orang lainnya tidak menunjukkan tanda-tanda kegembiraan. Sebaliknya, ekspresi mereka sangat serius. Ini adalah pertempuran pertama mereka dengan Xiuyan, dan meskipun mereka unggul, itu adalah hasil dari serangan gabungan dari ke-6 orang tersebut. Jadi kecakapan tempur Xiuyan melampaui harapan mereka, dan mereka hanya bisa mendesah dalam hati. Jenius terhebat generasi baru benar-benar sesuai dengan reputasinya. Oleh karena itu, Danyan mengurungkan niat untuk membagi 2 orang di akhir 7 bintang untuk menyerang Longyi dan Xiuzan. Inilah yang Xiuyan inginkan dengan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghadapi Danyan dan 6 orang lainnya. Melihat ekspresi Danyan setelah Xiuyan tahu tujuannya telah tercapai, mengapa ia masih repot-repot melawan mereka? Ia menghela nafas panjang, menyeka salju yang jatuh dari wajahnya. Api berkobar di bawah kaki Xiuyan, dan lautan api pun meletus. Sambil tersenyum, Xiuyan lenyap dalam sekejap. Sialan, dia mengulangi trik yang sama. Danyan sangat marah, tapi apa gunanya marah? Ia harus memaksa Xiuyan untuk menunjukkan dirinya, kalau tidak, ia akan terlalu pasif dan menyebalkan. Danyan yakin jika Xiuyan muncul untuk bertarung, mereka berenam akan memberikan kerusakan berat padanya dalam 10 gerakan. Untuk memaksa Xiuyan menunjukkan dirinya, kedua tim lainnya hanya perlu mengintensifkan serangan mereka terhadap kedua rekan Xiuyan. Jadi ia memberi 2 perintah lainnya. Jangan buang waktu, kedua tim, intensifkan serangan kalian. Dia dan Susin mengambil posisi di sisi lautan api dekat kelompok Longyi. Sementara Longcho, seorang dodi tingkat puncak, mengambil posisi di sisi lautan api dekat kelompok Xiuzan untuk mencegah Xiuyan melancarkan serangan mendadak lagi. 3 prajurit dodi bintang 7 tahap akhir berpatroli di atas lautan api. Dengan perintah Danyan untuk mengintensifkan serangan, kelompok Longyi dan Xiuzan merasakan tekanan. Perbedaan antara mengintensifkan serangan dan perlahan-lahan melepaskan kekuatan sangat jelas. Segera armor pertempuran Dewa Guntur pada naga petir emas 9 mendalam kehilangan kilonya yang dulu. Dan cahaya guntur yang dulu menyilaukan meredup jauh. Namun di dalam wilayah es Yijing, keempat dodi istana obat harus terus-menerus bersaing dengan bayangan cambuk King Mu'er
yang menakutkan dan terus-menerus berjaga-jaga terhadap serangan diam-diam Zijing yang sulit dipahami. 1 Dodi Bintang 7 akhir dan 3 Dodi Bintang 7 tengah berjuang keras untuk menembus pertahanan 9 naga guntur emas mendalam. Meskipun keunggulan mereka sangat besar, pertempuran tetap menemui jalan buntu. Xiuzhen berada di bawah tekanan yang bahkan lebih besar daripada Longyi. Meskipun Xiuyan telah mengalokasikan sejumlah dogi kepada Xiuzhen melalui teknik pertarungan tim yang memungkinkannya bertarung dengan kekuatan mendekati bintang 7. Dan meskipun harimau langit menderu yang ia ubah memiliki tingkat pertahanan yang lebih tinggi karena garis keturunan leluhurnya, bagaimana mungkin pertahanan harimau langit menderu dapat dibandingkan dengan 9 naga guntur emas menderu? Untungnya, gas beracun Nan Erming mengintimidasi keempat Dodi istana obat. Dan pedang angin yang bergejolak dan padat memaksa keempat Dodi di istana obat untuk membagi perhatian dan kekuatan mereka untuk menghadapi tim Xiuzhen. Dan berhasil bertahan. Namun, mungkin karena Xiuyan percaya pada rekan-rekannya, atau mungkin karena Dan Yan dan ke-6 orang lainnya sudah siap menghadapi serangan mendadak Xiuyan. Xiuyan tidak muncul. Selama Xiuyan bersembunyi di lautan api, Dan Yan dan ke-6 orang lainnya harus terus waspada terhadap serangan mendadak Xiuyan. Kedua tim lainnya tidak bisa menyerang, memaksa Xiuyan untuk menampakkan diri. Dan Yan dan ke-6 orang lainnya semakin tidak sabar, entah untuk mengatur nafas atau menenangkan diri. Dodi Bintang 7 tahap akhir yang ramping di antara Dan Yan dan ke-6 orang lainnya berhenti melaju dan berdiri di atas lautan api, menatap tanpa tujuan. Di saat heninglah ini, angin kencang tiba-tiba menderu di belakangnya dan gelombang panas menghantamnya langsung. Pria kurus itu berbalik dengan tajam. Entah ia mengantisipasi hal ini atau mungkin merasakan bahwa serangan Xiuyan baru berada di tahap awal bintang 7. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda panik, malah mengangkat tangannya ke atas dengan kekuatan yang mengangkat langit. Tidak perlu keadaan bertarung. Menghadapinya langsung. Melihat kesombongan pria kurus itu, Xiuyan merasa senang. Meskipun ia tidak menggunakan keahlian bertarung apapun dalam serangan ini, keahlian bertarung berbasis aturan akan menghasilkan suara dengungan yang menghalangi serangan mendadak. Ia tetap mengerahkan seluruh kekuatannya, bahkan jika pria kurus itu berada di tahap akhir 7 bintang, apalagi puncak 7 bintang. Menerima pukulan kuat penguasa api surgawi secara langsung dengan darah dan dagingnya akan membuatnya terluka parah, bahkan mungkin langsung terbunuh. Namun Xiuyan tak kuasa menahan diri untuk bertanya-tanya, bagaimana mungkin pria sombong seperti itu bisa mencapai tahap akhir 7 bintang? Tepat ketika Xiuyan terlibat dalam momen kegembiraan dan keraguan ini, penggaris berat itu hanya berjarak 1 kaki dari tangan pria kurus itu. Tiba-tiba aura kuning kabur muncul dari telapak tangannya. Dampak penggaris berat dengan aura itu memperlambat momentum di bawahnya. Dipengaruhi oleh Zijing, Xiuyan memahami esensi dari serangan diam-diam. Jika sesuatu yang tak terduga terjadi, dia harus mundur dengan cepat. Tidak pernah menempatkan dirinya dalam bahaya. Dia buru-buru menarik penggarisnya untuk mundur. Namun ujung depan penggaris itu ditelan oleh aura kuning berkabut. Tidak peduli seberapa keras Xiuyan menarik. Rasanya seperti terjebak di lumpur, tidak dapat ditarik keluar. Selain itu, dalam beberapa detik Xiuyan menarik, aura kuning berkabut meluas untuk mencakup tangan Xiuyan juga. Tidak mungkin, ini dia bisa melepaskannya. Xiuyan melirik Dan Yan dan 5 orang lainnya yang sedang bergegas ke arahnya dan menyadari bahwa jeda yang dibuat pria kurus itu adalah upaya yang disengaja untuk memancingnya keluar. Lalu melepaskan aura kuning berkabut ini yang bahkan api surgawi pun tak mampu membakarnya. Untuk menjebaknya, menunggu Dan Yan dan 5 orang lainnya tiba dan membunuhnya. Anda pikir Anda bisa menjebak saya seperti ini? Kalau tak bisa membakar saya, bagaimana bisa membekukan saya? Terjebak dalam kesulitan ini, pikir Xiuyan dan api merah darah pada penggaris api surgawi seketika lenyap, digantikan oleh gumpalan udara dingin.
Seketika energi kuning kabur itu membeku, menyerupai bola jeli kuning pucat yang dipersembahkan pria kurus itu kepada Xiaoyan. Bagaimanapun, Xiaoyan tak hanya memiliki api surgawi, tetapi juga roh hantu. Terbebas dari jebakan energi kuning kabur itu, Xiaoyan dengan cepat menarik penggaris api surgawi dan mengayunkannya, mematahkan pergelangan tangan pria kurus itu. Saat ia buru-buru menariknya, dan suara tulang patah pun menggema. Meskipun Sven berniat menyerang pria itu lagi, tetapi sekarang kilatan cahaya pedang merah darah dan cian yang bersilangan menusuknya, memaksanya menarik kembali penggaris di dadanya. Setelah akhirnya berhasil memancing Sven keluar, dan Yan Susin dan 5 orang lainnya melancarkan jurus-jurus mematikan yang ganas dan penuh doki. Jika bukan karena tubuh fisik Xiaoyan yang luar biasa, setelah menyerap segel roh, satu ronde jurus bertarung dari kelima orang itu pasti sudah membunuhnya. Terdesak berulang kali oleh serangan bertubi-tubi, lengan Suen sudah mati rasa karena terus-menerus diblok. Suen tahu ia tidak bisa membiarkan tekanan seperti ini terus berlanjut, atau ia akan kehilangan posisinya. Namun serangan Danyan, Susin dan 5 orang lainnya bagaikan badai yang mengamuk, membuat Xiaoyan tak punya waktu untuk bernafas, apalagi melarikan diri ke lautan api. Longyi, Xiaozhan dan yang lainnya memperhatikan Xiaoyan yang tertekan. Tetapi terjebak dalam pertempuran sengit dan tak mampu mengurus diri sendiri, mereka tak berani mengalokasikan doki untuk mendukung Xiaoyan. Mereka hanya bisa khawatir dalam hati. Kecemasan mereka didasari oleh kedua tim dari Istana Obat, dan keduanya secara bersamaan memperlambat intensitas dan kecepatan serangan mereka, karena mereka belum bisa mengalahkan Longyi dan Xiaozhan dan yang lainnya. Mengapa tidak membiarkan mereka menyaksikan Xiaoyan terbunuh, yang bahkan lebih memilukan untuk meredakan rasa frustasi mereka? Sebenarnya, Xiaoyan bisa saja melarikan diri dengan melepaskan teknik pertarungan jiwanya. Namun ia berniat menggunakannya untuk membalas dendam setelah keadaan berbalik. Jadi sekarang bukan saatnya. Saat situasi semakin genting, Xiaoyan yang kelelahan, menggeram. Auranya tampak meninggi saat ia berseru dengan penuh tekad. Anda ingin saya mati? Baiklah. Kalau begitu biarkan Anda merasakan teknik bertarung tingkat suci saya. Teknik bertarung tingkat suci? Jantung Dayan dan yang lainnya berdebar kencang dan serangan mereka terhenti. Namun kemudian mereka skeptis. Bukankah teknik bertarung tingkat suci telah hilang sejak bencana kuno? Bagaimana mungkin Xiaoyan menguasainya? Menatap Xiaoyan lagi, matanya berbinar penuh tekad saat ia meletakkan penggaris di dadanya. Saat Xiaoyan melantunkan mantra penguasa 7 warna, lautan, semua makhluk hidup, api pada penguasa abadi api langit terus berganti warna dan memancarkan sinar cahaya cemerlang yang berbaris di udara, lalu melengkung menjadi pelangi yang membentang di langit. Sementara itu, doki pertempuran Xiaoyan berfluktuasi semakin intensif. Terkadang mencapai puncak 7 bintang, terkadang hanya 6. Sepertinya biaya untuk melakukan teknik tingkat suci ini sangat besar. Jadi teknik itu tidak tampak palsu. Teknik itu pasti diperoleh Xiaoyan dari Kaisar Iblis Tua. Jadi Danyan dan yang lainnya segera mengumpulkan kekuatan mereka, bersiap untuk melawan teknik tingkat suci milik Xiaoyan. Longyi dan Xiaozhan sambil berkoordinasi dengan Xiaoyan untuk meningkatkan doki mereka, diam-diam terkekeh. Karena Xiaoyan sama sekali tidak memiliki teknik tingkat suci. Ia jelas-jelas meniru teknik yang digunakan Nan Ermik di rumah harta karun Xiaoyo untuk mencoba dan mendapatkan kesempatan melarikan diri. Hancurkan! Xiaoyan menggumamkan kata terakhir dengan suara dingin. Ia mengangkat tangannya dan mengayunkan penguasa abadi api surgawi. Dan langit yang membentang bak pelangi tiba-tiba memunculkan bayangan penguasa berwarna pelangi yang tak terhitung jumlahnya. Bayangan penguasa 7 warna itu menjulang, turun bak jaring yang menyilaukan. Pada saat ini, gerakan Xiaoyan sungguh memukau, seolah-olah dia benar-benar menahan bobot teknik bertarung tingkat suci. Sehingga Susin yang terkuat di kelompok Danyan memimpin, melepaskan sinar pedang biru yang cemerlang.
Ini adalah salah satu teknik pamungkas Susin. Cahaya biru mengguncang 4 medan yang dirancang khusus untuk mematakan serangan area. Kemudian Danyan dan keempat orang lainnya segera mengikuti jejak Susin, melepaskan 4 teknik bertarung. Sekali lagi, yang mengejutkan Danyan, bayangan penguasa penyelubung langit yang tampak megah itu saat bersentuhan dengan cahaya biru mengguncang 4 medan milik Susin, meledak bagai kembang api dan langsung lenyap. Sialan, tipuan lagi. Danyan dan yang lainnya menggertakkan gigi karena marah. Namun Xiaoyan hampir menghilang ke lautan api sambil tertawa terbahak-bahak. Yang paling cemas dengan hilangnya Xiaoyan ke lautan api bukanlah Danyan, melainkan pria kurus yang pergelangan tangannya patah karena Xiaoyan. Dengan kemampuan istana obat, jika ia segera ditangani, pergelangan tangannya bisa pulih sepenuhnya. Namun jika Xiaoyan terus menunda, pergelangan tangannya kemungkinan besar akan patah total. Ia berdiri melayang di udara, menatap lautan api yang berkobar. Tapi ada kilatan ganas di matanya. Kemudian dia melesat ke tepi laut. Lengannya terbentang lebar. Saat ia menahan rasa sakit yang luar biasa dan mengangkat tangannya, Doki yang kuat dan nyaris tak terlihat melonjak dari tubuhnya. Saat Doki terkumpul di sekelilingnya membentuk kabut kuning tebal, ia menghentakkan kakinya. Dengan hentakan kaki ini, kabut kuning tebal itu tiba-tiba tenggelam, berubah menjadi pasir kuning tebal yang dengan cepat tenggelam, menyelimuti lautan api. Jelas penangkal terkuat untuk api. Bukan air yang tidak hidup berdampingan dengan api, melainkan pasir. Di hadapan api surgawi yang luar biasa, air adalah musuh. Namun bahkan api terkuat pun tak mampu menahan penguburan pasir. Jadi Doki masih menyebur dari tubuhnya dan kabut kuning tebal berkumpul di sekelilingnya. Pria kurus itu berlari sebentar di tepi lautan api, lalu berhenti dan menghentakkan kakinya lagi. Kemudian dia berlari sedikit lebih jauh, lalu menghentakkan kakinya lagi dan terus berlari sambil menghentakkan kakinya. Dalam setiap hentakan, aura pria kurus itu melemah. Bukan melemahnya Doki yang berasal dari Doki yang menipis, melainkan melemahnya level. Setelah berlari belasan kali, kekuatan Doki pria kurus itu terus turun dari akhir bintang 7 ke pertengahan bintang 7. Setelah belasan kali lagi, kekuatannya turun ke awal bintang 7. Tak heran pria kurus itu begitu ganas saat melakukan teknik Doki ini. Pastilah harganya begitu mahal. Namun selama ia bisa memaksa Xiaoyan untuk menunjukkan diri, membunuhnya, dan segera kembali untuk menyembuhkan pergelangan tangannya, apa gunanya penurunan level? Level yang lebih rendah bisa dikembangkan dan ditingkatkan lebih lanjut. Tetapi pergelangan tangan yang patah sama sekali tidak berguna. Di bawah selimut pasir kuning yang diinjak oleh pria kurus itu, lautan api menyusut hingga hanya tersisa lingkaran kecil di tengahnya. Jadi Xiaoyan dengan enggan menampakkan dirinya. Saat dia muncul, dia melirik pria kurus itu yang tiba-tiba berhenti menghentakkan kaki. Pria kurus ini memiliki keterampilan bertarung yang mampu memadamkan lautan apinya. Selama dia tetap hidup, strategi serangan kejutan dan pembalikannya tidak akan mungkin dilakukan. Dan dia bahkan akan hancur. Xiaoyan hanya punya satu pikiran dalam benaknya. Dia harus membunuh pria kurus ini. Namun bagaimana mungkin Danyan Susin dan 5 orang lainnya memberi Xiaoyan waktu untuk kesempatan seperti itu? Saat Xiaoyan muncul, Danyan, Sulin, dan 5 orang lainnya secara bersamaan melancarkan jurus pamungkas mereka kepada Xiaoyan. Dan jurus pamungkas Danyan yang disebut naga darah pengejar jiwa melesat ke arah Xiaoyan. Cahaya darah itu menyatu menjadi seekor naga darah. Taringnya merupakan ujung pedang yang paling tajam. Naga darah itu adalah kekuatan yang tangguh. Perpaduannya dengan pedang melepaskan kekuatan yang luar biasa. Susin melancarkan jurus pamungkasnya yang unik yang disebut 1000 gelombang. Di tengah cahaya biru yang berkilauan, kekuatan pedang itu melonjak bagai lautan luas. Bergelora dengan 1000 gelombang pedang. Jurus pamungkas yang dilepaskan oleh Lang Chu, seorang dodi tingkat puncak bintang 7, dan 2 dodi tingkat akhir bintang 7 lainnya, juga dipenuhi dengan niat membunuh.
Saat 5 jurus mematikan menghujani Shoyen dari 4 arah. 2 jurus Danyan dan Susit menghadang bagian depan Shoyen. Jurus Lancu menghadang bagian belakangnya. Dan 2 jurus Dodi tahap akhir bintang 7 lainnya menghadang sisi kiri dan kanannya. Saat itu ruang terasa bergetar. Sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.